Banyak banget investor yang mikir, oh saham syariah itu pasti aman, dan sebaliknya saham non-syariah itu pasti lebih beresiko. Nah, pertanyaannya, bener nggak sih asumsi ini? Atau jangan-jangan ini justru jebakan yang bikin kita rugi? Oke, kita mulai dari pertanyaan yang paling sering banget ditanyain ya. Apakah label syariah itu semacam jaminan kalau investasi kita bakal aman? Yuk, kita coba bedah bareng-bareng. Nah, di sisi lain, ada juga nih anggapan kebalikannya. Katanya, kalau mau untung gede, ya harus di saham non-syariah. Ini beneran fakta atau cuma persepsi aja ya? Jadi dua anggapan tadi, syariah pasti aman, non-syariah pasti untung, itu tuh mitos yang populer banget, dan ini bahaya loh. Kalau kita telan mentah-mentah, keputusan investasi kita bisa salah arah. Oke, sekarang coba kita lupain dulu semua asumsi itu. Kita lihat kenyataannya kayak gimana, pakai logika dan data, bukan cuma katanya-katanya. Nah, untuk bisa ngebongkar mitos ini, kita harus mulai dari dasarnya dulu. Sebenarnya, apa sih arti label syariah di sebuah saham itu? Gini deh cara mikirnya. Label syariah itu bukan stempel bebas resiko atau jaminan pasti bagus. Bukan. Itu cuma penanda. Penanda kalau perusahaan ini sudah lolos sebuah filter khusus. Filternya itu ada dua tahap. Tahap pertama, dilihat dulu jenis usahanya. Yang jelas-jelas nggak sesuai prinsip syariah, kayak perjudian atau bank konvensional dengan bunganya, itu langsung disingkirkan. Terus tahap kedua, dilihat rasio keuangannya. Utang berbasis bunga dan pendapatan non-halalnya dibatasi, nggak boleh lebih dari ambang batas tertentu. So, poin kuncinya di sini, syariah itu artinya ya lolos filter tadi. Kalau non-syariah, ya artinya cuma nggak lewat filter itu. Ini penting banget buat dipahami ya. Gagal lolos filter syariah itu nggak otomatis berarti perusahaannya jelek atau lebih berisiko secara fundamental. Beda cerita. Nah, dari sini kita masuk ke jantungnya investasi. Risiko. Sekarang, mari kita lihat. Apa hubungannya label-label tadi dengan risiko yang sebenarnya kita hadapi sebagai investor? Satu hal yang harus kita ingat baik-baik, label itu nggak bikin perusahaan jadi kebal. Mau itu label syariah, ESG, atau apalah namanya, kalau bisnisnya goyang, ya goyang aja. Coba bayangin deh, pasar saham lagi anjlok, manajemen perusahaannya nggak becus, muncul pesaing baru yang lebih canggih, atau ada teknologi baru yang mengganggu industrinya. Nah, resiko-resiko kayak gini tuh berlaku buat semua perusahaan. Nggak peduli dia ada label syariahnya atau enggak. Dan disinilah jebakannya buat investor pemula. Kalau kita mikir, oh ini syariah, pasti aman, kita bisa lengah. Atau sebaliknya, kita lihat ada bisnis bagus banget, tapi karena nggak ada label syariah, kita langsung coret. Nah, pola pikir kayak gitu tuh bahaya banget. Skenario paling buruk, dan ini sangat mungkin terjadi ya, kita beli saham perusahaan syariah, tapi ternyata fundamental bisnisnya jelek. Hasilnya, ya bisa aja kita tetap rugi, harga sahamnya jatuh bebas, atau paling parah, perusahaannya bangkrut. Label syariahnya nggak akan bisa nyelamatin. Terus gimana dong seharusnya cara kita berpikir? Kuncinya adalah mengubah mindset kita. Dari yang tadinya cuma ikut-ikutan atau spekulasi, jadi investor yang beneran mikir. Fokus kita itu harusnya ke kualitas bisnisnya, bukan ke labelnya. Coba tanya, apa sih yang bikin perusahaan ini lebih unggul dari pesaingnya? Tim manajemennya kompeten nggak? Kira-kira bisnis ini masih relevan nggak 5-10 tahun lagi? Nah, pertanyaan-pertanyaan kayak gini, itulah analisis yang sesungguhnya. Jadi, ingat ini ya, label itu cuma cerita tentang proses di masa lalu. Tapi analisis kita lah yang mencoba menilai prospek masa depannya. Tugas kita sebagai investor itu ya menganalisis bisnis, bukan cuma jadi follower label. Intinya, berpikir mandiri.